Shalom saudara-saudari yang terkasih. Dalam waktu yang indah saat ini, kita mau berhenti sejenak dari segala kesibukan kita, dari segala tanggung jawab kita, dan kita datang kepada satu pribadi yang selalu merindukan kehadiran kita, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kita mau membuka hati untuk mendengar suaranya. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang maha besar dan penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah hari ini. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk datang kepadamu. Tuhan, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua. Kiranya setiap firman yang kami dengar menjadi terang yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah seseorang datang kepada kita dengan menceritakan pergumulan hidupnya yang berat, membawa beban hidupnya, hatinya terluka, dan berharap kita bisa menguatkannya melalui perkataan kita, melalui doa kita. Dan di dalam hati kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku harus berkata apa? Aku harus berdoa bagaimana? Aku sendiri tidak tahu jawabannya, Tuhan. Aku sendiri sedang bergumul. Saudara-saudari, kalau kita pernah mengalaminya, hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang sebuah karunia yang diberikan buat kita, yaitu karunia nasihat. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kata nasihat di sini dalam bahasa aslinya adalah etsa. Etsa adalah kemampuan untuk mengetahui tepat apa yang dibutuhkan seseorang tepat pada saat yang dibutuhkan. Dan ini bukan kemampuan yang didapat karena pengalaman, karena pelayanan yang lama, atau karena membaca buku. Ini adalah sebuah karunia, ini pemberian Roh Kudus. Tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari, inilah yang luar biasa. Roh Kudus berdiri di samping kita. Kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus berbisik. Ketika kita tidak tahu harus berdoa bagaimana, Roh Kudus menolong. Seperti tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudari yang terkasih, Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Kita tidak perlu selalu punya kata-kata yang sempurna, yang lengkap, yang indah. Yang kita butuhkan adalah kepekaan untuk mendengarkan Roh Kudus sebelum kita berbicara kepada orang lain. Karunia nasihat mengajarkan kita satu hal yang penting, yaitu untuk kita diam sejenak dan bertanya kepada Roh Kudus, kata-kata apa yang harus kita ucapkan, bahkan apakah kita cukup diam dan menjadi pendengar saja. Kadang nasihat terbaik yang bisa kita berikan bukan kata-kata, tapi hanya kehadiran kita. Kehadiran kita yang berkata, aku di sini bersamamu, Tuhan juga ada di sini. Itulah karunia nasihat yang bekerja melalui kehadiran yang penuh kasih. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas karunia nasihat yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Tuhan, sentuh hati kami semua untuk kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah memanggil yang sempurna. Engkau menyempurnakan yang dipanggil. Curahkanlah karunia nasihat-Mu ke atas kami semua. Ajari kami untuk diam sebelum berbicara. Ajari kami untuk mendengarkan-Mu sebelum mendengarkan sesama kami. Dan ajari kami bahwa kehadiran yang penuh kasih seringkali lebih kuat daripada perkataan yang indah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin.